Waktu itu saya sempat tercebur dalam dunia malam. Saya sempat memasang-masang susuk di bagian tubuh saya. Saya pergi ke tempat-tempat yang sepi di malam hari. Saya berjalan berkilo-kilo ke kuburan, saya meditasi di sana. Kenalin, nama saya Jorgi Kasenda. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan sama Tuhan. Sampai sekarang, saya bisa melayani menjadi host PA. Dan juga ini perdana saya juga host di Ibadah Sabat. Ada cerita di balik semuanya itu. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya adalah seorang petani. Mama saya ibu rumah tangga. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dulu waktu sekolah SMP, SD, saya sempat pintar. Saya ketua OSIS dulu. Tapi pas SMA, saya mulai kurang pintar. Saya mulai malas belajar. Di waktu itu, saya tertarik mencoba sesuatu hal yang baru. Dan Tuhan memberikan saya peringkat pertama waktu itu dalam pemilihan pencarian bakat modeling di Manado. Saya ke Jakarta dengan modal pikiran yang belum terbuka sama sikap-sikap yang kurang dewasa. Saya orangnya waktu itu arogan, sombong. Apapun yang saya dengarkan dari orang lain, waktu itu saya mau terjun di dunia entertain, atau lebih tepatnya saya ingin jadi artis. Dan waktu itu kata orang kalau mau jadi artis, kamu harus menggunakan sesuatu dulu. Dan akhirnya saya menggunakan hal itu semua. Tapi lama-kelamaan saya mulai tertarik dalam dunia tersebut. Itu membuat saya pada waktu itu happy loh. Saya merasa diri saya baik-baik saja. Padahal saya menuju dalam kebinasaan. Saya diberikan mungkin ujian sama Tuhan. Saya sakit. Dan sakit saya itu demam berdarah. Dan lumayan parah karena trombosit saya itu sudah sangat rendah. Dan di hati saya juga ada virus ternyata. Karena saya masih mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya kurang sehat. Itu yang membuat saya memiliki virus di hati dan juga sakit parah. Saya terlepas sesaat. Tapi saya kembali lagi dalam dunia tersebut. Saya pergi ke tempat-tempat yang sepi di malam hari. Saya berjalan berkilo-kilo ke kuburan. Saya meditasi di sana. Saya jadi orang yang sangat aneh. Jadi orang yang suka menyendiri. Kalau mungkin orang bilang mungkin saya itu sudah agak gila sebenarnya. Cuman saya masih merasa saya normal. Hanya ada orang tua saya yang bisa memberikan motivasi, yaitu ayah saya. Dan itu pasti Tuhan yang telah mengutus, Tuhan yang masih mengasihi saya, sehingga orang tua saya memberikan nasihat kepada saya. Dan saya mulai belajar hidup lebih sederhana dan belajar bagaimana cara lebih dekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintah. Dan sampai saat ini, ketika saya ingin mulai berbalik kepada Tuhan, Tuhan masih menerima saya. Ternyata saya sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya balik lagi ke Jakarta karena saya sempat balik ke Manado. Dan sampai dengan saat ini, saya masih ingin terus belajar bagaimana cara
melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan hatinya. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita alami, Tuhan tidak diam. Dia selalu ada buat kita. Sekalipun kita meninggalkan Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan memanggil siapapun untuk melayaninya. Dia tidak memandang siapapun orang. Semoga apa yang saya sudah sampaikan ini bisa menjadi suatu inspirasi. Dan saya hanya bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya Anda juga memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Bagikan itu, jadi berkat buat banyak orang. Dan terus belajar